Setelah berusia 40 hari yang ketiga, yuktab fihi ajaluhu, ajal, rezeki, baik atau buruk, celaka atau bahagia. Jadi nampak seperti ada ta'arud, tidak ta'arud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ada tiga soalan. Yang pertama mengenai pengajian pagi tadi, mengenai yang Nabi semasa di Mi'raj ada dengar soletan Qalam, sariful qalam. Kemudian dalam ada beberapa hadis, contoh dalam Arba'in yang rufi adil aqlam wajab Mencapai suhab. Kemudian hadis lain, Inna Allah kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda qabla bi 50,000 sanah. Kemudian ada hadis yang keempat dalam Arba'in juga yang berkaitan dengan rezeki wa ajali wa amal wa syukur aw sa'id. Jadi misalnya saya nak memahami beberapa hadis ini yang akan ta'amul. Itu yang pertama. Jadi yang pertama dulu, nampak seperti ada ta'arud tentang ketentuan takdir yang ditulis sejak tidak kurang daripada 50 tahun yang lalu. Dan juga pada masa sama pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita mendengar Sarit al-Qalam. Dan juga dari riwayat dikatakan ketentuan takdir itu pada masa usia 4 bulan. 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang kedua nutfah, alaqah, mudghah. Setelah berusia 40 hari yang ketiga, yuktab fihi ajaluhu, ajal, rezeki, baik atau buruk, celaka atau bahagia. Jadi nampak seperti ada ta'arud, tidak ta'arud. Sebagaimana yang Abi katakan pada pertemuan kita pertama, yang pada malam hari itu, pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah perlihatkan perkara-perkara yang akan berlaku. Perkara-perkara akan berlaku sebelum waktunya. Kita belum kiamat lagi, tapi ternyata sudah ada yang masuk ke dalam surga. Ternyata sudah ada yang tersisa dalam neraka. Allah ingin menggambarkan keadaan yang akan berlaku nanti. Jadi dengan sariful kalam itu gambaran yang Allah nak tunjukkan. Sebab pada malam hari itu adalah merupakan malam pertunjukan. Linuriyahu min ayatina. Jadi kita dengar, kita tahu daripada beberapa riwayat bahwasanya dengan catatan takdir dan takdir atau juga dengan qada dan qadarnya itu sejak daripada 50 tahun yang lalu. Itu catatan itu seperti apa? Yang Allah pendengarkan kepada bila sari, bunyi. Jadi seperti itu bunyinya, prosesnya pada beberapa tahun atau pada beberapa abad yang lalu. Hakikat yang sebenarnya penulisan itu ada yang secara terperinci, ada yang secara global. Secara global itu khamsina alfisana. Tapi yang secara rinci untuk tiap individu pada detik-detik dia di dalam rahim setelah dia berusaha 120 hari. Tidak bertentangan. Jadi baik dengan riwayat yang 40 atau dengan riwayat sebelum 50 tahun atau pada waktu Nabi kita mendengar, yang pada waktu Nabi kita dengar pada saat ketika itu bukan ketetapan takdir tapi bunyi prosesi yang pada saat ketika Allah tulis, Allah tentukan, Allah tetapkan qada dan qadar sejak pada beberapa tahun yang lalu. Jadi pada peristiwa malam hari itu banyak pertanyaan atau banyak mengundang pertanyaan, betul-betul mengundang pertanyaan, baik pertanyaan dengan tujuan kita ingin tahu jawabannya atau juga bantahan-bantahan yang tujuan kita lebih daripada untuk memojokkan atau juga untuk menjelek-jelekan dan memburuk-burukan, yang dimana dikatakan bahwasanya dalam riwayat tersebut terdapat tanaqud daripada 46 rawi yang meriwayatkan. Misal ada yang mengatakan tuh macam seperti dalam mimpi, ada yang riwayatnya itu adalah secara yaqadhah. Apakah ada tanaqud? Tidak. Kenapa? Sebab dengan kita akan melihat mana dengan riwayat yang lebih ashah, mana riwayat yang lebih kuat, mana dengan yang riwayat yang lebih lengkap. Jadi kadang-kadang nampak kelihatan ada ta'arud sebab karena yang diriwayatkan kepada kita tidak lebih daripada sebagian kecil saja daripada kejadian yang berlaku.